Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanata Zolfia dengan NIM E0F12433 dari Kes 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontraksi otot dan relaksasi otot. Baiklah, pertama adalah kontraksi otot. Otot mulai berkontraksi apabila terkena rangsangan. Kontraksi otot dikenal dengan nama model pergeseran filamen atau sliding filament mode. Kontraksi otot diawali dengan datangnya impuls saraf. Pada saat datang impuls, sinapsis atau daerah hubungan antara saraf dan serabut otot dipenuhi oleh asetilkolin. Asetilkolin ini akan merembeskan ion-ion kalsium ke serabut otot. Ion kalsium akan bersenyawa dengan molekul troponin dan tropomiosin yang menyebabkan aktin miosin mengerut atau berkontraksi. Kontraksi yang terjadi membutuhkan energi. Saat kontraksi terjadi, filamen aktin akan berjalan di antara miosin ke dalam zona H. Zona H yaitu bagian terang di antara dua pita gelap. Dengan keadaan yang demikian, terjadi pemendekan serabut otot. Namun demikian, ada serabut yang tetap panjang, yaitu garis M atau anisotrop atau pita gelap. Sedangkan garis Z, isotop atau pita terang, dan daerah H bertambah pendek waktu terjadi kontraksi. Otot pada manusia akan mengalami perubahan sesuai dengan fungsinya. Di antaranya, satu adalah hipertrofi, yaitu otot memiliki massa yang besar akibat peningkatan filamen akibat aktin miosin pada serat otot. Kedua, atrofi, yaitu otot mengalami penurunan massa akibat tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, penentuan panjang otot, yaitu apabila otot diregangkan melebihi batas normal akan membentuk sarkomer baru. Keempat, hiperplasia serat otot, yaitu peningkatan jumlah serat otot. Baiklah, selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan tendon. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan otot. Tendon sering juga disebut sebagai urat otot. Tendon berfungsi untuk menyeimbangkan tulang dan otot sehingga memudahkan terjadinya gerakan. Fungsi utama tendon adalah untuk membantu terjadinya gerakan yang mudah, bebas, efektif, dan efisien. Saat terjadinya gerakan, tendon juga akan menyesuaikan perubahan posisi tulang dengan otot sedemikian rupa sehingga gerakan tersebut sempurna. Fungsi tendon sangat berhubungan dengan kontraksi atau pemendekan dan relaksasi atau pemanjangan. Saat otot melakukan kontraksi, maka tendon akan mentransmisikan energi dari kontraksi tersebut ke tulang dan sendi. Demikian pula ketika terjadinya relaksasi otot, tendon juga akan menyesuaikan keadaannya. Contoh terjadinya kontraksi otot pada kegiatan sehari-hari adalah pada seorang atlet badminton saat melakukan pukulan forehand terjadi dipengaruhi oleh sejumlah gaya. Gaya tidak lain adalah kontraksi otot. Pada saat melakukan pukulan forehand, ketika dilakukan otot akan berkontraksi semakin lama, maka otot akan lebih besar, begitupun juga dengan aktivitas listriknya. Dapat diukur melalui media luar, salah satunya adalah EMG. Berikutnya adalah relaksasi otot. Relaksasi otot terjadi ketika sinyal dari saraf berhenti, menyebabkan ion kalsium kembali ke dalam sel dan aktin serta miosin kembali ke posisi semula, sehingga otot kembali longgar dan melemas. Lebih rincinya adalah, pertama, berhentinya sinyal saraf. Ketika otot tidak lagi mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi, maka sinyal saraf berhenti. Kedua, kembali ke posisi semula. Setelah sinyal saraf berhenti, ion kalsium yang sebelumnya dilepaskan ke dalam sel otot untuk memicu kontraksi, kembali diserap kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, atau bagian khusus dalam sel otot yang menyimpan kalsium. Ketiga, lepasnya ikatan aktin dan miosin. Dengan berkurangnya ion kalsium dalam sel otot, ikatan antara filamen aktin dan miosin atau protein yang terlibat dalam kontraksi otot melemah dan akhirnya terlepas.
Keempat adalah otot memanjang. Setelah ikatan dan aktin dan miosin terlepas, filamen-filamen tersebut kembali ke posisi semula, menyebabkan otot memanjang dan kembali ke keadaan rileks. Dan selanjutnya adalah relaksasi otot. Dengan kembali ke posisi semula, otot menjadi longgar dan melemas. Inilah yang disebut relaksasi otot. Mekanisme relaksasi otot dimulai ketika kontraksi otot berakhir. Selain karena berakhirnya sinyal dari saraf, kontraksi otot juga dapat berhenti karena kehabisan energi dalam bentuk ATP. Setelah kontraksi otot berhenti, ion kalsium akan dipompa kembali. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.